Hai guys, balik lagi sama gue JD di JD Jams YouTube channel. Nah, kali ini gue akan menjelaskan tentang tank atau akuarium yang baru gue beli. Nah, gimana cara setting dari awalnya dan memang kayak gimana sih preferensi gue gitu ya. Karena setiap orang punya preferensi masing-masing dalam membentuk akuariumnya, dalam menyeting dan mendesain akuariumnya. Nah, gimana sih akuarium yang gue bikin ini, yang gue desain ini? Nah, jadi ikutin terus videonya sampai akhir ya. Jadi yang perlu teman-teman siapin untuk mempersiapkan akuarium baru atau tank, yaitu yang pertama adalah akuariumnya sendiri. Karena kalau kamu punya akuarium, apa yang mau disiapin kan? Kemudian yang kedua adalah busa dimana jadi alasnya akuarium. Karena kalau langsung bergesekan dengan alasnya meja atau bahan yang keras, mungkin dapat menyebabkan kerusakan pada akuariumnya. Kemudian setelah itu bisa juga menyiapkan filternya, tapi filternya ini tentatif sih, nggak wajib juga. Dalam bentuk apa aja filternya ada filter, banyaklah jenis-jenis filter yang bisa disiapin buat akuarium. Kemudian ada juga yang sesuai preferensi tadi, background mungkin atau latar belakangnya sama pinggir-pinggirannya itu, tapi tergantung referensi teman-teman mau warna apa. Kalau gue sendiri warna hitam karena gue berencana untuk mengisi akuarium ini dengan ikan predator. Kemudian teman-teman juga boleh mempersiapkan lampu, terus isi dari tempat filter tadi kayak ya banyak lah jenisnya, kapas, batu karang jahe, batu zeolit dan lain-lain. Selain itu juga teman-teman juga butuh pompa supaya di akuarium ini terjadi sirkulasi air. Kalau enggak ikannya akan kekurangan oksigen dan sirkulasi airnya nggak bakal bagus buat ikan. Kemudian teman-teman juga butuh meja atau rak. Biasanya sih kalau orang-orang jualnya rak solo atau banyaklah jenis rak yang bisa jadi tempat kita naruh akuarium. Nah, kalau gue sendiri gue pakai meja supaya murah, karena akan ngeluarin dana lagi buat menyiapkan rak solo ataupun meja yang baru. Yang terakhir teman-teman juga butuh ikannya yang pasti. Kalau nggak ada ikannya buat apa bikin akuarium kan? Jadi siapin juga ikan yang teman-teman suka dan ikan yang teman-teman pengen pelihara. Jadi langsung aja kita cek akuarium gue ya. Nah, ini akuarium gue yang baru. Ukurannya itu panjangnya 100 cm kali lebarnya 40 cm dan tingginya 40 cm. Nah, itu dengan kapasitas isinya sekitar 160 liter. Ketebalan akuariumnya juga sebesar 5 mm ya. Nah, ini juga di atasnya ada, yang ini adalah talang filter yang tadi gue sebut ya, yang tempatnya isinya filter. Nanti akan gue jelasin apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, ini juga ada lampu, ada pompanya. Nah, di sini gue pakai pompa sebesar 1800 liter per hour outputnya ya, supaya sirkulasinya juga lancar di akuarium ini. Nah, di sini gue pakai background hitam ya, bisa kelihatan kalau di belakangnya itu ada hitam dan bawahnya juga gue pasang hitam. Nah, pinggir-pinggirnya ini gue berencana pengen pakai warna hitam juga, tapi masih lihat dulu lah apakah bisa kalau nggak pakai di pinggirnya warna hitam, karena referensi orang beda-beda ya. Nah, ini tadi busanya di bawahnya pakai busa, baru meja ya, supaya nggak langsung kena meja yang kasar akuariumnya karena rentan dari kerusakan ya. Nah, kalau ini saringan. Nah, sekarang gua akan jelasin filter apa yang gue pakai, apa sih isi filter yang gue pakai. Jadi langsung aja kita lihat ya filternya.
Nah, di sini awalnya gue pakai di chamber pertama ini yaitu filter mekanis ya. Filter mekanis itu untuk menyaring kotoran-kotoran kasar nih, kayak gini bisa lihat kotoran-kotoran kasarnya dengan kapas. Nah, di sini ada kapas, ada yang warna hijau, ada yang warna putih, dan bawahnya dengan biofil. Kita lihat biofilnya. Ini biofil yang hitam ini. Kemudian setelah itu di chamber keduanya gue pakai bioball yang bentuknya bulat, bukan yang duri ya. Nah, di sini gue pakai bioball serta di atasnya gue pasang biofil supaya bioballnya nggak terbang-terbangan, dan juga sekalian menyaring kotoran-kotoran kasar yang masih lewat dari chamber pertama tadi ya. Nah, chamber ketiga gue pakai biofil, kemudian gue pakai bioball dan bioring. Nah, ini buat filter biologisnya supaya jadi rumah bakteri baik yang akan menghancurkan amonia yang dihasilkan dari kotoran hewan, dari kotoran ikan. Kemudian setelah itu ada lavarok. Nah, lavarok ini berfungsi juga buat bisa jadi tempat bakteri serta juga memfilter secara kimiawi kayaknya ya. Kalau salah boleh diperbaiki. Nah, yang ke chamber selanjutnya, chamber kelima adalah sarang jahe untuk menyesuaikan pH airnya ya, supaya tetap netral dan aman buat ikan. Nah, kemudian terakhir adalah batu zeolit. Nah, batu zeolit ini juga sama sebagai penyesuaian pH air supaya nyaman buat ikan. Nah, kemudian langsung turun ke bawah outputnya. Seperti ini. Oke, jadi itu tank yang gua baru beli, yang gua siapin buat ikan gua. Nah, alasan gua beli akuarium yang lebih besar ini, yang ukuran 100 cm, karena yang sebelumnya tuh yang akuarium gua itu ukurannya 70 cm. Jadi ikan itu akan lebih nyaman kalau di tank yang lebih besar, dan kalau kata orang-orang sih pertumbuhannya akan lebih cepat juga menyesuaikan dengan tanknya. Jadi semakin kecil tanknya, maka pertumbuhannya juga akan semakin terhambat. Tapi itu masih berdasarkan opini orang yang, kalau gue tahu, gue belum belajar pastinya. Nah, kemudian perlakuan yang pertama gue lakuin buat tank ini yaitu gue pakai starter bakteri starter. Nah, bakteri starter yang gue pakai itu yaitu Eco One ini ya, Eco One, bisa lihat. Nah, di sini Eco One ini bakteri starter juga ya. Jadi kalau di penjelasannya sih, bakteri ini bisa buat aquascape, bisa buat akuarium juga, sebagai persiapan buat tanknya ini bisa dimasukkan oleh ikan, dan juga supaya nggak terjadi new tank syndrome yang biasanya akuarium baru tuh berkabut atau kotor-kotor gitu ya. Karena kalau udah ada bakteri ini, setelah beberapa hari maka di rumah bakteri yang tadi gue jelasin di filter itu akan tumbuh bakteri dan bisa menghancurkan amonia dan kotorannya, sehingga air bisa lebih jernih dan bersih. Jadi yang gue pakai ini, pertama gue masukin sekitar 1,5 sendok, kalau gue lihat di internet ya, jadi 1,5 sendok bakteri ini, kemudian ditaruh di gayung atau di wadah air, kemudian kita bisa dikocok-kocok sehingga agak keruh gitu ya airnya, kemudian dituangin ke akuarium. Nah, ini akuarium ini udah 3 hari, jadi gue udah 3 hari memasukkan bakterinya, dan harusnya sih udah tumbuh ya. Kalau berdasarkan toko yang gue beli, dia menjelaskan, mbak-mbaknya itu karyawannya menjelaskan kalau bakteri ini bisa tumbuh dalam 3 hari, kemudian boleh dimasukin ikan. Tapi tulisannya di sini sih aman buat ikan maupun manusia, jadi nggak bakal membunuh ikan harusnya ya. Tapi demi kenyamanan dan keamanan, gue mempersiapkan 3 hari nih. Nah, di sini bisa lihat juga ada ikan mas yang udah gue masukin. Nah, ikan ini tujuannya supaya jadi bahan percobaan gua, apakah ikan ini ikan udah bisa hidup di dalam akuarium ini apa belum. Nah, ternyata kelihatannya sih ikannya udah bisa ya, jadi udah aman buat dimasukin oleh ikan yang lain, misalnya ikan arowana atau apa, yang karena kalau dijadiin percobaan kan sayang uangnya kan. Jadi kita pakai ikan yang murah untuk jadi bahan percobaan.
Selain itu juga saat kita membiarkan bakteri ini hidup selama 3 hari tadi, persiapan tank ini, jangan lupa juga dipasang sirkulasi air supaya ada oksigen di airnya, supaya bakteri juga bisa hidup dan sirkulasi air juga lancar. Nah, jadi akan membuat tank ini lebih aman untuk ikan yang akan kita masukin. Nah, bakteri yang udah kita hidupin di dalam akuarium ini tujuannya itu tadi menghancurkan amonia. Nah, amonia ini berdasarkan yang gue baca itu bisa menyebabkan penyakit bila kadarnya terlalu banyak di dalam akuarium, sehingga butuh bakteri penghancur amonia. Nah, itu bisa dilihat lagi lah, ada sirkulasi nitrogen cycle-nya dari nitrit jadi nitrat, dan akhirnya bisa jadi aman buat ikan di akuarium. Nah, bakteri ini bisa ditemuin di banyak toko ikan ya, tapi gue beli ini di Terang Akuarium Bogor di Merdeka atau daerah Jembatan Merah. Jadi teman-teman bisa ke sana juga kalau pengen beli peralatan, karena di sana lengkap dan juga karyawannya juga bisa menjelaskan lah. Misalnya kita tanya, mereka juga bisa menjelaskan. Jadi teman-teman bisa datang ke sana. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video cara memasang tank dari awal ini tadi bermanfaat ya buat teman-teman dan bisa diaplikasikan di rumah teman-teman masing-masing. Kemudian ikan apa sih yang bakal gue masukin di akuarium ini? Kalau teman-teman penasaran, ikutin terus videonya ya nanti di video selanjutnya. Tonton terus video di JD Jams YouTube channel. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini, serta share ke teman-teman kalian di tempat lain di sosial media lain. Kalau gitu terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.